untuk topik diskusinya sudah terlihat ya. Sama, ini sama dengan di LMS, sama dengan yang Ibu berikan, begitu nggih. Kemudian di PPT juga ada beberapa topik diskusi, begitu. Nah, ini di topik diskusi kegiatan pertemuan kedua ini, di kegiatan pertama, itu hubungan antara bangun datar, nggih, klasifikasi segi 4 beraturan menurut banyaknya sisi yang sejajar. Nah, di sini kalau tidak ada sisi yang sejajar, itu adalah layang-layang, nggih. Kemudian terdapat satu sisi yang sejajar, itu ada trapesium. Kemudian trapesium ini dibagi menjadi 3, nggih, trapesium siku-siku sama kaki dan juga trapesium sebarang. Kemudian untuk yang terdapat 2 sisi sejajar itu jajar ginjang. Jajar ginjang itu nanti bisa diklasifikasikan menjadi lebih khususnya ya, bentuk khususnya dari jajar ginjang itu adalah persegi panjang dan belah ketupat. Kemudian belah ketupat dan persegi panjang itu bentuk khusus bangun datar, bentuk khusus dari persegi panjang dan belah ketupat itu adalah persegi. Nah, ini silahkan dengan bahasa Anda sendiri nanti nggih dikemukakan masing-masing bangun datar segi 4 terkait dengan kaitannya tadi. Kemudian pada kegiatan kedua itu pada segitiga sama sisi, garis tinggi akan sama dengan garis bagi dan juga garis berat. Coba buktikan hal tersebut. Nah, sudah membaca PPT-nya Ibu, teman-teman? Sudah belum? Nggak ada yang jawab ini? Sudah, Bu. Belum ya? Belum atau sudah? Sudah Ibu berikan waktu ya? Sudah, Bu. Ibu. Oh, ya, sudah sebentar malah. Gambarnya malah jadi hilang ini, sebentar. Oke, sudah muncul lagi ya. Oke, nggih, sudah nggih. Ibu berikan waktu itu memang tadi ini dengan harapan sudah membaca dulu PPT-nya Ibu. Nah, di segitiga itu kan ada 3 garis istimewa ya. Kita menyebutnya garis-garis istimewa. Ada garis tinggi, kemudian ada garis bagi dan garis berat. Yang belum membaca, monggo silahkan bisa di-download di bahan pembelajaran yang pertama di Sipedar, dibuka, kemudian langsung dipelajari sekarang. Ya, ini terkait atau yang sudah juga bisa membuka lagi terkait dengan garis tinggi. Garis tinggi itu merupakan garis yang menghubungkan satu titik sudut ke sisi di hadapannya secara tegak lurus, ya, atau sebuah garis yang menghubungkan satu titik sudut ke sisi yang di hadapannya dan membentuk sudut 90 derajat. Nah, contohnya, ya, pada di PPT-nya Ibu itu garis CD merupakan garis tinggi pada segitiga ABC. Kenapa? Karena CD itu tegak lurus dengan alasnya ya, tegak lurus dengan sisi yang di hadapannya. Tegak lurus dengan sisi di hadapannya yaitu garis AB. Ya, tegak lurus di D. Sehingga CD ini merupakan garis tinggi. Nah, kalau garis bagi apa? Garis bagi itu intinya berkaitan dengan sudut ya. Jadi sebuah garis yang menghubungkan satu titik sudut ke sisi di hadapannya dan membagi sudut tersebut sama besar. Nah, pada contoh yang ada di PPT-nya Ibu itu AD ini merupakan garis tinggi, garis bagi. Kenapa? Karena AD ini membagi sudut A menjadi 2 sama besar dengan sisi yang di hadapannya adalah sisi BC. Begitu nggih? Jadi AD ini membagi 2 sudut sama besar yaitu pada sudut A nggih. Nah, kemudian pada garis berat. Terakhir garis berat merupakan sebuah garis yang menghubungkan satu titik sudut ke sisi di hadapannya dan membagi sisi di hadapannya menjadi sama panjang. Nah, kalau di PPT-nya Ibu itu garis CD itu contohnya adalah garis CD itu membagi segitiga ABC sama, membagi sisi AB sama panjang begitu nggih. Karena kan sisi yang di hadapannya itu kan adalah sisi AB begitu.
Nah, AB ini dibagi oleh CD sama panjang. Kalau berat itu berkaitan dengan panjang, ya sama panjang tadi ya, membagi sama panjang. Kalau garis bagi itu berkaitan dengan sudut yang sama besar. Kalau garis tinggi itu tegak lurus. Nah, mengapa pada segitiga sama sisi garis untuk garis tinggi itu akan sama dengan garis bagi dan juga garis beratnya. Monggo, siapa yang ingin berdiskusi dari kegiatan pertama dulu boleh, silahkan. Atau ada yang mempresentasikan juga boleh. Ini kelas tadi ada di LMS sudah banyak yang mempresentasikan ini ya, yang di hasil diskusinya. Monggo, dari siapa dulu? Silahkan. Jika baru kegiatan 1 bagaimana, Bu? Boleh, Nova. Nova akan share screen? Ini pakai HP, Bu. Nova? Gimana? Pakai HP saya, Bu. Gimana? Saya gabung Google Meet-nya pakai HP, Bu. Oh gitu, nggih. Gimana? Nggih, silakan. Silakan. Ini share screen atau tidak ya, Bu? Boleh, boleh. Mau share screen boleh. Sebentar. Boleh kalau mau share screen. Kalau langsung share screen lebih bagus ya. Pertemuan dulu. Ibu catat ya ini ya, siapa yang akan ikut diskusi hari ini. Nova Dwi Irawan. Kalau begitu Ibu stop share dulu nggih Nova nggih. Nggih, Bu. Nova nggih, silahkan. Teman-teman yang lain nanti bisa menambahkan, bisa menyimak begitu nggih. Ini mohon maaf sekali, nggih. Jadi untuk yang pertemuan pertama itu Ibu itu kemarin lupa menghapus. Ibu itu kan mau menghapus diskusi pertemuan kedua karena ada beberapa yang mau Ibu ganti gitu kan. Tapi ternyata salah keliru. Terus Ibu tanya ke Pak Ardian itu Pak Ardian juga belum menemukan bagaimana bisa membackup-nya. Nggih, silakan. Nova. Mikrofonnya kelihatan masih? Ya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi pertemuan 2 ini dalam kegiatan 1. Yeah. Yang pertama adalah bangun segi 4 yang memiliki 2 sisi sejajar. Yang pertama itu adalah jajar genjang. Jajar genjang itu merupakan segi 4 yang memiliki 2 sisi sejajar, yaitu sisi atas, bawah, dan samping kanan dan kiri. Dan sudut yang saling berhadapan antar satu sama lain. 2 sudut yang berdekatan dalam jajar genjang, misal itu atas bawah, itu yang nantinya dijumlahkan akan menjadi 180 derajat. Dari jajar genjang ada segi 4 yang kedua yaitu persegi panjang, merupakan segi 4 yang 2 pasangnya sejajar dan sama panjang, yang memiliki sudut 90 derajat. Pengertian lainnya itu persegi panjang merupakan jajar genjang yang besar salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Persegi panjang itu memiliki diagonal sama panjang, yang diagonalnya saling berpotongan dan membagi 2 sama panjang, yaitu diagonal itu dari sisi atas dan sisi samping yang nanti akan membentuk diagonal. Yang ketiga adalah belah ketupat.
Belah ketupat merupakan segi 4 khusus yang memiliki sisi yang berhadapan sejajar. Keempat sisinya sama panjang dan sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Pengertian lain, belah ketupat merupakan jajar ginjang yang semua sisinya sama panjang. Diagonal belah ketupat menjadikan sumbu simetri dan dua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan saling membagi dua sama panjang. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar oleh diagonal lainnya. Bedanya belah ketupat dan persegi panjang itu adalah terletak pada sisinya dan sudutnya. Dari persegi panjang dan belah ketupat akan ditemukan persegi. Persegi merupakan segi 4 yang semua sisinya sejajar seperti belah ketupat dengan sudut sama besar semua yaitu 90 derajat seperti persegi panjang. Pengertian lain, persegi adalah persegi panjang yang keempat sisinya sama panjang. Diagonalnya saling berpotongan dan membagi dua sama panjang. Diagonalnya berpotongan lurus dan merupakan sumbu simetri. Beralih ke segi 4 yang hanya memiliki satu sisi sejajar, yaitu trapesium. Dari trapesium ini dibagi menjadi 3 jenis trapesium. Trapesium yang pertama merupakan trapesium siku-siku yang memiliki sepasang sisi sejajar. Itu sisi atas dan bawah. Dan dua sudut yang besarnya 90 derajat terletak di antara sudut. Jika digambar itu samping kiri atas dan samping kiri bawah, itu sudutnya adalah 90 derajat. Karena itu disebut trapesium siku-siku. Trapesium sama kaki merupakan trapesium yang memiliki sepasang sisi sejajar sama juga atas bawah dan sisi lainnya sama panjang, yaitu sisi samping kanan dan samping kiri. Karena itu disebut trapesium sama kaki. Yang terakhir adalah trapesium sembarang, merupakan trapesium yang memiliki sepasang sisi sejajar atas bawah juga yang tidak sama panjang dan besar sudutnya tidak ada yang 90 derajat. Karena itu disebut sebagai trapesium sembarang. Kali ke segi 4 yang tidak memiliki sisi sejajar sama sekalipun, yaitu layang-layang. Layang-layang merupakan segi 4 yang memiliki sisi yang berdekatan sama panjang atau sisi yang berhadapan sama panjang. Dua diagonalnya saling tegak lurus. Dua segitiga sama kaki, alasnya sama panjang dan saling berimpit, atau dua segitiga sembarang yang kongruen dan berimpit pada alasnya akan membentuk layang-layang. Coba dilihat. Bentuk dari layang-layang adalah merupakan segitiga. Baik jika digambar baik segitiga yang samping kiri maupun bagian segitiga yang samping kanan. Sepasang sudut yang berhadapan sama besar, yaitu sudut atas dan sudut bawah, dan memiliki satu diagonal yang merupakan sumbu simetri. Salah satu diagonal membagi dua sama panjang dan tegak lurus terhadap diagonal lainnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, Bu dan teman-teman. Terima kasih, Mas Nova Dwi ya. Silahkan, teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi dari presentasinya Mas Nova. Mbak Aulia, silahkan. Izin berdiskusi lagi Bu di kegiatan Boleh, silakan, boleh. Tapi maaf ya Bu, nggak bisa share screen, soalnya pakai HP. Boleh. Ini pakai HP juga, Mas Nova. Boleh, silakan. Nggak bisa caranya Bu. Sama sebenarnya tinggal dibuka dulu browsernya, kemudian nanti gunakan apa sih yang bagian share juga, tapi nanti
Yang dibuka bagian yang browser. Kalau membuka beberapa tab itu loh. Kalau nggak bisa ya sudah. Nanti dicoba dulu tapi ya. Silakan Mbak Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiskusi. Pada gambar tersebut, pada klasifikasi segi empat beraturan, terdapat segi empat yang tidak ada sisi sejajarnya, terdapat satu sisi sejajar, dan terdapat dua sisi sejajar. Segi empat yang tidak memiliki sisi sejajar adalah layang-layang. Yang terdapat satu sisi sejajar adalah trapesium dan mempunyai sisi sejajar yaitu ada tiga, yaitu trapesium siku-siku, trapesium sama kaki, dan trapesium seberang. Yang ketiga, pada segi empat jajar genjang terdapat dua sisi jajar, yaitu persegi panjang dan belah ketupat. Persegi panjang dan belah ketupat bisa menjadi persegi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kaitannya dengan persegi panjang dan jajar genjang seperti apa? Coba. Kaitan persegi panjang dengan jajar genjang seperti apa? Izin menjawab, Bu. Boleh, silakan Mas Satria. Kaitannya persegi panjang dan jajar genjang adalah mereka mempunyai 4 buah sisi dengan 2 buah sisi sejajar. Oke, kalau persegi panjang itu kira-kira jajar genjang yang seperti apa? Persegi panjang itu termasuk jajar genjang atau bukan ya? Termasuk, Bu. Termasuk. Nah, dia kan bentuk khusus dari jajar genjang. Gimana tuh? Bentuk khususnya kenapa merupakan bentuk khusus? Karena jika jajar genjang itu adalah sudutnya itu 90 derajat, Bu. Oke, salah satu ya. Jajar genjang yang sudutnya 90 derajat, Bu. Oke, salah satu sudutnya 90 derajat. Oke, baik, terima kasih. Silakan, ya. Siapa tadi selain Mas Satria? Dan juga memiliki dua sisi sama panjang, Bu. Memiliki dua sisi sama panjang. Ya. Dua sisi sama panjang. Oke, terima kasih Mbak Meriana ya. Nah, kemudian kalau terkait ini belah ketupat dan jajar genjang, coba ada yang bisa memberikan pendapat belah ketupat dan jajar genjang? Saya, Ibu. Silakan, Mbak Anjar. Belah ketupat itu memiliki 4 buah sisi yang sama panjang, serta mempunyai 2 pasang sudut yang berhadapan dan sama besarnya, yaitu sudut ABC dan dengan sudut ADC dan sudut BAD dengan sudut BCD. Terima kasih. Nah, kaitannya dengan jajar genjang, jadi belah ketupat itu jajar genjang yang gimana? Yang mempunyai 2 pasang sudut yang berhadapan kan itu kayak jajar genjang sama belah ketupat hampir mirip. Karena memiliki 4 buah sisi yang sama panjang. Memiliki lalu mempunyai 2 pasang sudut yang berhadapan dan sama besarnya. Oke, kalau pada jajar genjang itu kan ada 2 pasang sisi yang sama panjang ya. Nah, di situ ada AB dan DC itu sama panjang satu pasang. Kemudian AD dan BC itu kan yang sisi pendeknya itu kan juga sama panjang. Nah, kalau dibelah ketupat seperti apa? Dari sisinya dulu, panjang sisinya. Semua sisinya sama, Bu. Ya, semua sisinya sama panjang ya. Jadi belah ketupat ini kondisi khusus jajar genjang yang dia keempat sisinya sama
panjang. Kan bisa terlihat ya, seperti kalau dilebarkan tapi itu dikecilkan begitu ya, dimampatkan tapi sehingga semua sisinya itu sama panjang. Oke, kalau kaitannya persegi dengan persegi panjang seperti apa? Coba Mbak Riana. Kaitannya Mas Riana. Mbak Riana, Bu. Siapa sih? Ini? Oke, silahkan. Persegi Mbak dengan Riana. persegi panjang ya, Bu. Oke. Kalau persegi itu semua sisinya sama panjang. Kalau persegi panjang tuh empat sisinya berbeda, dua sisinya sama panjang gitu, Bu. Oke, jadi kalau persegi panjang, persegi itu persegi panjang yang seperti apa kaitannya? Persegi itu persegi panjang yang sama sisinya. Sama, keempat panjangnya. sisinya sama ya? Keempat sisinya sama panjang, begitu nggih? Ya, jadi persegi itu adalah persegi panjang yang keempat sisinya sama panjang. Jadi dia kondisi khusus. Kalau di persegi panjang itu kan ada panjang dan lebar, gitu nggih, ukurannya. Tapi kalau di persegi ini panjang dan lebarnya sama, sehingga kita sebut sisi, gitu ya. Oke. Kemudian kalau yang pertanyaan next-nya ini, kalau kaitannya persegi dengan belah ketupat. Nah, seperti apa coba? Persegi termasuk dalam belah ketupat yang mempunyai sudut 90 derajat, Bu. Mempunyai sudut 90 derajat. Jadi salah satu sudutnya 90 derajat begitu nggih. Oke. Oke, nggih. Kalau artinya kan dia diinikan ya, kalau bisa itu dibengkokkan begitu ya. Kalau dia awalnya miring begitu, tapi kan salah satu ini sudutnya 90 derajat semuanya, nggih. Sehingga dia jadi persegi. Artinya kalau persegi dengan persegi panjang tadi kaitannya dengan sisi begitu, tapi kalau persegi dengan belah ketupat itu kaitannya adalah dengan sudut 90 derajat tadi, nggih. Oke, nggih, ada lagi yang ingin menambahkan terkait diskusi kita? Silakan. Boleh kalau ada yang mau presentasi lagi selain Mas Nova. Tidak ada selain Mas Nova? Oke, ya kalau tidak ada, ya sudah. Kita lanjut untuk kegiatan yang kedua. Tadi pada segitiga sama sisi, garis tinggi sama dengan garis bagi dan garis berat. Silahkan coba ini ada yang mau mempresentasikan? Saya, Bu. Boleh, Mas Panji, silahkan. Ibu stop share dulu, nggih. Nggih. Yes, silahkan Mas Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KJP akan mendiskusikan kegiatan buat garis tinggi, garis bagi, dan garis berat akan tetap sama pada segitiga sama sisi karena segitiga sama sisi memiliki tiga sisi yang panjangnya sama. Contoh gambar di samping yang saya buat yaitu dengan panjang sisinya masing-masing 2 cm. Maka dari itu garis tinggi, garis bagi, dan garis berat segitiga sama sisi memiliki kesamaan atau saling sama. Terima kasih. Oke, nggih. Nggih, baik.
Kalau gambarnya coba bisa di zoom nggak itu Mas gambarnya? Ini kecil banget ya. Karena oke. Selain terkait dengan panjang sisi yang sama panjang pada segitiga sama sisi, itu kalau kita hubungkan dengan garis bagi, Mas Panji ya, seperti apa ya ininya? Sudutnya seperti apa? Kok bisa dia ini kalau yang digambarkan ini, CD ini Mas Panji ya, ini merupakan garis apa Mas Panji? Itu garis tinggi, Bu. Garis baginya juga CD itu bukan? Kalau garis baginya kan yang di bagian itu loh, Bu, bagian sudut C. Ya, nggih. Loh, garis baginya sama. Jadi kan di kegiatan kedua ini Anda akan membuktikan CD ini ya sekaligus garis tinggi, sekaligus garis bagi, sekaligus garis berat. Tapi keterangan Anda itu belum, ini sudah ada tanda dia sudutnya sama belum ya? Kalau ada tanda sudutnya sama itu kan ini ya, apa namanya, coba ini Ibu. Sebentar ya. Oke, baik, terima kasih Mas Panji ya. Nah, mungkin bisa di close dulu ya. Ini Bu coba. Terkait dengan, semoga bisa ya, karena masih tadi belum begitu Ibu siapkan. Terlihat ya, tadi ini coba Ibu gambarkan saja kalau di bagian sini ya, kan dia kan tadi ini A, B, C begitu ya. Nah, ini segitiga sama sisi ya, gitu. Di segitiga sama sisi, kalau menggambar pada segitiga itu kan apa namanya, pertama titiknya itu memang kapital gitu ya, huruf kapital, kemudian harus berlawanan arah ya, ini namanya ya. Nah, di sini A, kemudian Ibu ulangi ya, jadi ini A, B, C. Kemudian karena dia segitiga sama sisi, berarti harus ada keterangan. Di situ sisinya sama, nah ditunjukkan dengan ini. Okay. Kemudian setelah itu, sebentar, coba Ibu ini kan dulu. Kalau ini merupakan sama garis yang sama, nggih. Nggih. Nah, ini ini kan titik D, tadi harusnya ininya beda nih. Sebentar, Ibu ulangi saja. Ini kita ambil itu nggih dari sini sampai sini ya. Nggih, ini garis CD ya. Nah, tadi kan
gambarnya tadi sebetulnya adalah CD tadi, dia merupakan CD ini pada segitiga, CD ini pada segitiga ABC, terus sama sisi ya ini ya, sama sisi itu sekaligus dia adalah garis tinggi, garis bagi, dan juga garis berat, gitu ya. Nah, dari sisi garis tinggi dulu, berarti tadi kita menggambarnya adalah di sini itu sudutnya siku-siku, begitu ya, karena dia merupakan garis tinggi. Kemudian dari sisi garis bagi itu dia di sini kan sama berarti ya, tadi ya, membagi dua sudut ya, sama besar untuk garis baginya. Dan garis beratnya seperti apa? Garis beratnya adalah di sini sama ya. Jadi untuk garis berat itu kan dia membagi sisi di hadapannya menjadi dua sama panjang. Nah, ini Ibu berikan gambar beda begitu ya. Nah, sehingga keterangannya pun juga harus komplit. CD ini sekaligus garis tinggi, garis tinggi ini tadi ya, garis bagi, membagi dua sudut sama besar, kemudian garis berat, membagi AB ini menjadi dua, yaitu AD dan DB sama panjang. Kelihatan ya ini ya. Mungkin Ibu agak nggak apa-apa, sudah cukup. Nah, begitu ya. Tadi mungkin ada beberapa yang gambarnya kurang benar, itu dibuat gambar yang benar dulu. Gitu. Nah, sekarang penjelasannya. Coba dari penjelasan ini siapa yang bisa menjelaskan nih? Mengapa? Selain Mas, siapa tadi? Nova, Mbak Aulia, Mas Satria, Meriana, Anjar, Riana, Satria lagi, Satria ini 2 kali tadi nih sama Panji. Silakan. Mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya terkait ini tadi. Silakan. Masih ada waktu nih 10 menit. Silakan. Teman-teman, yang lain? Oke, silakan. Ayo, Bu. Silakan. Ganti yang CD-nya atau yang kegiatan ini ya, Bu. Silakan. Nanti yang perlu diinikan analisisnya seperti apa. Kenapa kok dia bisa sama gitu ya? Izin menambahkan, Bu. Boleh, silakan Meriana. Ini di share screen ya, Bu, atau langsung jelaskan? Silakan Mbak Meriana. Baik, Bu.
Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, tapi kok hitam ya? Tempat Ibu hitam. Tapi nggak apa-apa. Itu coba di hide dulu, Mbak. Klik hide. Oke. Biar enggak. Oke, silakan. Jadi terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Boleh akan... kalau mau dari yang kegiatan 1 juga boleh, Mbak Meriana. Baik, Bu. Oh, tapi banyak banget ya. Saya tadi langsung rangkuman, maksudnya. Oh ya sudah, kegiatan yang kedua dulu ya. saja. Kegiatan yang kedua dulu saja. Baik, Bu. Jadi pada segitiga sama sisi, yaitu garis tinggi akan sama dengan garis bagi dan juga sama dengan garis berat. Jadi kita buktikan bahwa garis bagi merupakan sebuah garis yang menghubungkan satu titik sudut ke sisi di hadapannya dan membagi sudut tersebut sama besar. Jadi garis CD ini jadi garis CAD merupakan salah satu garis ABC dan sebuah segitiga terdapat 3 buah garis bagi dan yang merupakan garis bagi yaitu CD. Yang kedua yaitu garis berat, yaitu yang merupakan sebuah garis yang menghubungkan satu titik ke sisi di hadapannya dan membagi sisi di hadapannya sama panjang. Dan salah. Salah. Maaf, Bu, salah. Nggak apa-apa, nggih, coba dibenarkan. Maksudnya salah ini. Salah. Bukan gambar, Bu. Iyalah. Nggih. Boleh, Maaf, boleh. ya, Bu. Nggak apa-apa. Nanti bisa direvisi lagi. Ini garis. Ini sebenarnya garis bagi, Bu, yang CD. Oke, nggih. Maaf ya, Bu. Yang ketiga yaitu garis tinggi, yang merupakan sebuah garis yang menghubungkan satu titik ke sisi di hadapannya dan yang tegak lurus garis dan yang menghubungkan satu titik ke sisi di hadapannya dan yang membentuk 90 derajat dan gambar tersebut yaitu garis CD merupakan garis tinggi pada segitiga ABC. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Baik, Mbak Meriana ya tadi sudah mempresentasikan ya. Nah ini tapi pada Mbak Meriana sepertinya yang dipresentasikan itu adalah segitiga secara keseluruhan. Jadi segitiga belum pada segitiga sama sisi begitu ya. Nah yang jadi pertanyaan itu sebetulnya kenapa pada segitiga sama sisi begitu ya tadi kenapa kok bisa ini CD itu tadi ya sekaligus garis berat, garis tinggi juga garis bagi. Nah itu pertanyaannya. Kalau penjelasannya sudah sangat lengkap tadi punya Mbak Meriana ya, garis tinggi itu apa, garis berat itu apa, garis bagi itu seperti apa bahkan digambar. Tapi kenapa kok pada segitiga sama sisi itu ya cukup satu aja kita menggambarkannya, garis CD itu sebagai garis tinggi, sebagai garis bagi juga, sebagai garis berat juga. Nah itu kenapa, analisisnya seperti apa? Mungkin ada yang bisa menambahkan dari penjelasannya Mbak Meriana, silakan. Bu. Silahkan. Mas Nova. Iya, Bu. Suaranya kecil sekali ya, Mas Nova. Sekarang sudah jelas belum, Bu? Jelas, ya, sekarang sudah jelas. Ya, Bu. Karena di saat menarik satu garis, seumpamanya garis tinggi terlebih dahulu dalam segitiga sama sisi. Oke.
itu nantinya akan membentuk garis bagi yang langsung membagi sudut segitiga itu menjadi dua bagian yang sama besar. Sekaligus yaitu membagi berapa? garis Dibagi menjadi dua sudut sama besar, yaitu sudutnya, masing-masing Bu. besar sudutnya berapa? Yang masing-masing sudutnya. Kalau segitiga sama sisi itu kan masing-masing sudutnya dulu. Sudut A berapa, sudut B berapa, sudut C berapa? 60 derajat, Bu. 60 derajat. Kemudian kan masih dibagi lagi ya oleh garis bagi ya. Menjadi garis bagi yang nantinya sudutnya akan dibagi menjadi dua, yang masing-masing sudutnya memiliki bagian sama besar, yaitu 30 derajat. Oke, 30 derajat. Oke, lanjut. Oke, silakan. Jadi garis tinggi tersebut itu juga langsung membagi sisi di hadapan sudut tersebut, yaitu sisi yang bawah menjadi dua bagian yang sama panjang. Lalu dari satu garis tersebut itu juga membentuk garis sumbu yang membagi sisi tersebut menjadi dua bagian yang sama panjang, yaitu segitiga kanan dan segitiga kiri. Oke. Seperti itu, Bu. Oke, nggih. Jadi begitu nggih. Terima kasih, Bu. Nggih, ini Mas Nova sudah menjelaskan dengan sangat lengkap. Hanya nanti mungkin perlu dituangkan dalam tulisan begitu nggih. Penjelasannya sudah sangat lengkap begitu ya. Kalau kita membuat garis tinggi itu nanti otomatis juga membagi dua sudut sama besar dan juga membagi dua sisi sama panjang yang di hadapannya tadi ya, sisi yang di hadapannya tadi ya. Nah, sehingga garis tinggi itu dia sama dengan garis bagi dan juga sama dengan garis berat pada segitiga sama sisi.